Assalamualaikum sahabat semua dimanapun berada. Salam jumpa dengan saya Yudianto di channel Spirit Milenial. Yeay. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas tema yang berjudul bagaimana belajar cara bersyukur dalam setiap aspek kehidupan agar mendapatkan kelimpahan dan nikmat terus bertambah. Amin. Salah satu cara yang berkah untuk bisa menarik kelimpahan dan nikmat terus bertambah adalah dengan cara bersyukur. Namun, tidak semua orang bisa cara bersyukur atau mensyukuri dengan apa yang telah diterima dalam hidup. Apalagi jika kondisi finansial serba pas-pasan dan kekurangan. Jangankan bersyukur, untuk makan sehari-hari saja, gali lubang, tutup lubang. Sehingga yang keluar adalah menggerutu dan bersungut-sungut terus dalam hati. Berbeda jika ketika kita dalam kondisi serba kecukupan dan bisa mendapatkan apa saja yang kita butuhkan karena banyak uang misalnya. Mungkin akan lebih mudah untuk bersyukur. Nah, dalam video kali ini saya akan mencoba berbagi pengetahuan. Semoga bisa bermanfaat untuk saya pribadi atau untuk yang lainnya. Bagaimana cara bersyukur dengan harapan agar kita senantiasa mendapatkan karunia dan berkah sepanjang masa dalam hidup ini. Karena dengan bersyukur, maka nikmat akan ditambahkan kepada kita. Amin. Akan tetapi sebelum saya lanjut, bagi Anda yang baru menemukan channel video saya ini, silakan like jika kalian suka dan klik tombol subscribe atau bunyikan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan jika ada update video terbaru dari saya. Jangan kemana-mana. Yang pertama, cara mudah untuk bersyukur adalah dengan melihat mereka yang nasibnya ada di bawah kita. Misal, bersyukur ketika bangun dari tidur, badan kita dalam kondisi sehat walafiat. Sebab kalau kita pergi ke rumah sakit, banyak dari mereka walaupun banyak uang, tapi tidak bisa menikmati apa yang mereka miliki karena badannya sedang sakit. Makan saja harus diinfus, opnam, dan lain-lain. Bersyukur kita masih memiliki pekerjaan, sebab di luaran sana banyak orang yang masih nganggur dan ingin mendapatkan pekerjaan. Sudah melamar ke sana kemari, tapi sampai sekarang belum diterima juga. Bersyukur sudah berkeluarga, memiliki istri atau suami, walaupun hidup dengan sederhana untuk saat ini. Sebab masih ada saudara di antara kita yang sudah berumur, akan tetapi masih belum mendapatkan jodohnya. Bersyukur sudah dikaruniai anak, sebab ada dari kita yang sudah menikah bertahun-tahun lamanya, tapi belum dikaruniai anak juga. Bersyukur sudah memiliki rumah sendiri walaupun kecil, sebab banyak di antara kita yang rumahnya masih pada ngontrak sampai saat ini. Bersyukur sudah bisa memiliki kendaraan motor atau mobil walaupun nyicil, sebab banyak orang yang sampai sekarang tidak memiliki kendaraan dan kemana-mana terpaksa harus jalan kaki atau naik angkot dan ojek. Cara bersyukur yang kedua adalah bersyukur dengan apa yang akan atau sudah kita lakukan. Contoh, setiap kita mau makan, berdoa dulu dengan bersyukur telah diberikan rezeki bisa membeli makanan pada hari itu. Dan bersyukur sesudah makan
bisa mendapatkan kenikmatan sampai perut tidak terasa lapar lagi. Bersyukur ketika bangun tidur sudah diberikan kenyamanan dalam tidur sampai nyenyak. Bersyukur mendapat kepuasan ketika melakukan hubungan suami istri bagi yang sudah berkeluarga. Bersyukur mendapat kenikmatan dalam melakukan ibadah. Bersyukur masih bisa berkumpul bersama keluarga, orang tua masih ada. Bersyukur telah dimudahkan dalam segala urusan pekerjaan. Bersyukur dengan mengucapkan terima kasih setiap habis belanja kepada tukang warung, karena kita masih memiliki uang untuk belanja dan barang yang kita beli dari warung tersebut memiliki manfaat buat kita. Bersyukur dengan mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah berbuat kebaikan dan menolong kepada kita sekecil apapun. Nah, kunci dari bersyukur itu sendiri agar mendapatkan timbal balik yang lebih besar lagi dalam kehidupan adalah ketika kita mengucapkan syukur, bukan hanya sekedar mengucap di mulut saja. Misalnya, alhamdulillah, terima kasih, hatur nuhun. Tapi harus bisa diresapi dan dirasakan juga. Sama seperti ketika kita sedang lapar, tidak punya uang, tidak bisa beli makanan, tiba-tiba ada yang memberikan makanan kepada kita secara gratis. Bagaimana perasaan kita pada waktu itu? Pasti kita akan merasa senang dan berterima kasih kepada orang itu yang telah memberikan makanan. Seperti begitu juga rasa bersyukur kita kepada Tuhan. Ketika kita menghirup udara di pagi hari, kita berterima kasih kepada Tuhan. Ketika mendapatkan nikmat, kita berterima kasih kepada Tuhan. Dan bersyukur itu harus dilatih setiap hari dalam setiap aspek kehidupan sampai kita benar-benar bisa merasapinya dalam hati. Karena rahasia bersyukur itu bukan hanya sekedar yang diucapkan di mulut saja, akan tetapi ketika bisa diresapi dan dirasakan dalam hati, maka syukur itu akan memberikan kekuatan dan efek yang sangat besar akan apa yang akan kita dapatkan dalam kehidupan. Saya pernah membaca sebuah buku yang ditulis oleh orang Barat, seorang perempuan bernama Rhonda Byrne. Bagaimana untuk mendapatkan kelimpahan dengan cara bersyukur. Jadi, dalam 28 hari atau 1 bulan penuh, kita disuruh membuat catatan apa saja yang perlu kita syukuri dengan apa yang sudah kita terima dalam hidup, dari hal-hal yang kecil sampai yang besar. Dan kita disuruh untuk belajar berlatih bersyukur setiap hari dengan mengatakan, saya sangat bahagia dan bersyukur atas apa yang sudah saya terima dalam hidup ini. Saya sangat bahagia dan bersyukur bangun pagi badan saya dalam keadaan sehat. Saya sangat bahagia dan bersyukur malam hari bisa tidur dengan nyenyak, dan seterusnya. Dan yang saya kagetkan, penulis buku yang beragama non-muslim tersebut di akhir bukunya mencantumkan ayat Al-Quran sebagai referensi, yaitu Surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Selain mengutip ayat Al-Quran, dia juga mengutip sebuah hadis dari Nabi Muhammad tentang bersyukur. Cuma saya lupa lagi hadis yang dikutip oleh yang bersangkutan. Saya terus terang, sebagai orang Islam,
pada waktu itu merasa malu karena harus diajarin oleh orang non-muslim bagaimana cara bersyukur dengan benar. Dan bersyukur itu sekarang di dunia barat sudah dijadikan suatu metode untuk menarik kelimpahan dan kekayaan. Semoga kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mensyukuri dengan semua yang telah kita terima dalam hidup ini atau yang akan kita terima di kemudian hari. Amin. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam video ini bisa dimengerti dan bermanfaat. Jika ada yang salah, itu datangnya dari saya pribadi, dan kebenaran hanyalah milik Allah semata. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam.